Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Orido Rivaldi, Ingin Dinari, Fikri Adi Rahmanuddin, Dini Sri Anggraini, dan Muhammad Jidan. Di sini kami akan membahas materi tentang penggunaan permutasi dan kombinasi dalam menyelesaikan masalah kombinatorika. Materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu ada 3, yaitu permutasi, kedua, permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum, yang ketiga, permutasi dan kombinasi dengan pengulangan. Di sini kami hanya membahas tentang contoh soal atau penerapan dari permutasinya dari materi ini, karena untuk teori itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Baik, lanjut mengulas untuk pengertian dari permutasi. Jadi permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Proses pencacahan dengan memperhatikan urutannya. Nah, teorema dari permutasi adalah notasi dari permutasi adalah P. Jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi R, yang dinotasinya dengan N kecil, P, R kecil, dan di mana rumus dasar dari permutasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dasar dari permutasi. N PR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, ini dia contoh soalnya. Berapakah banyak susunan dua huruf yang akan dibentuk dari huruf A, B, dan C? Nah, nanti di sini yang akan menjadi N-nya itu adalah 2. Karena 2 di sini adalah banyaknya susunan yang terbentuk. Dan objeknya 3, A, B, dan C. Maka diketahui yang akan dibentuk adalah K sama dengan 2, yaitu objek yang akan disusun dari N sama dengan 3 objek. Sehingga banyaknya susunan yang terbentuk adalah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. 3P2 sama dengan 3 faktorial per dalam kurung 3 min 2 faktorial. 3 faktorial per 1 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, sedangkan 1 faktorial itu hanya 1. Maka kita coret yang satunya. Jadi tersisa tinggal 3 min 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya susunan yang terbentuk sebanyak 6 susunan. Nah, ini dia hasilnya. Susunan yang terbentuk adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Untuk selanjutnya kita ke contoh yang kedua dari bentuk permutasi. Di sini ada 5 orang pemain catur yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 pada sebuah turnamen catur. Berapakah banyak susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima pemain tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui di sini misalkan untuk susunan urutan juaranya kita menggunakan K yang beranggotakan 3 susunan urutan juara. Kemudian banyaknya pemain catur N sama dengan 5 orang pemain catur. Lalu kita masukkan rumus di sini N P K sama dengan N-nya berarti 5, lalu permutasi, kemudian K-nya berarti kita masukkan 3, sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 kurangi 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial, sama dengan
5 dikali 4 dikali 3 sama dengan hasilnya adalah 60 susunan yang dapat dibentuk untuk juara 1, 2, dan 3. Untuk slide selanjutnya, contoh 3 dari bentuk permutasi. Di sini jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan dalam kurung N sama dengan R, maka banyak susunan ditentukan dengan rumus yang ini rumusnya. N P N sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurangi N faktorial sama dengan N faktorial per 0 faktorial sama dengan N faktorial. Atau untuk rumus singkatnya bisa di sini permutasi, lalu di sini ada N sama dengan N faktorial. Misalkan terdapat 4 buah roti yang berbeda akan disusun satu baris di atas meja, maka banyak susunannya adalah kita masukkan di sini P untuk permutasi, lalu banyaknya roti di sini ada 4, maka di sini P4. Kita masukkan ke rumus. Di sini ada P. Lalu untuk N-nya yaitu terdapat 4 buah roti, maka di sini 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 susunan. Nah, maka banyaknya susunan yang dapat disusun dari satu baris yang dapat disusun antara 4 buah roti yang berbeda yang akan disusun di satu baris di atas meja adalah 24 susunan. Nah, untuk selanjutnya kita mengulas ke materi yang kedua, yaitu permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Di sini misalkan banyaknya permutasi dari n objek dari n1 yang sama, n2 yang sama sampai dengan nr yang sama adalah n1, n2, n3, sampai dengan nr sama dengan banyaknya masing-masing unsur yang sama. Maka di sini rumusnya n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial sampai dengan nr faktorial. Contoh rumus permutasi bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, N3 bola berwarna 3, NR bola berwarna R adalah D buka kurung N1, N2, titik NR tutup kurung sama dengan P dalam kurung N, N tutup kurung dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, titik, NR faktorial sama dengan permutasi dalam kurung N faktorial tutup kurung dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, titik, NR faktorial. Jumlah cara pengaturan seluruh bola adalah C itu sama dengan kombinasi, berarti C buka kurung N1, N2, titik, NK tutup kurung sama dengan C buka kurung N, N1 tutup kurung C buka kurung N dikurang N1, N2 tutup kurung C buka kurung N dikurang N1 dikurang N2, N3 tutup kurung titik, C
C buka kurung N dikurang N1 dikurang N2 dikurang titik-titik dikurang NK dikurang 1, NK tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikurang buka kurung N dikurang N1 faktorial buka kurung N dikurang N1 faktorial dibagi N2 faktorial buka kurung N dikurang N1 dikurang N2 faktorial dibuka kurung N dikurang N1 dikurang N2 faktorial dibagi N3 faktorial buka kurung N dikurang N1 dikurang N2 dikurang NR faktorial titik-titik buka kurung N dikurang N1 dikurang N2 kurang titik-titik dikurang NR dikurang 1 tutup kurung faktorial dibagi NR faktorial buka kurung N dikurang N1 faktorial dikurang N dikurang N1 dikurang N2 dikurang titik-titik dikurang NR nin dikurang 1 dikurang NR faktorial sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial N2 faktorial N3 faktorial titik-titik NR faktorial. Contoh nomor 1, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Jawab, permutasi 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 151.200. Selanjutnya adalah contoh 2 dari permutasi. Contoh soalnya seperti ini. 12 buah lampu berwarna 4 merah, 3 putih, 5 biru dipasangkan pada 18 buah soket dalam sebuah baris. Sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Sebelum kita menyelesaikan soal ini dengan cara penghitungan rumus, kita harus menjabarkan apa dulu yang dapat kita ketahui dari soal yang ingin dikerjakan. Pertama, N adalah banyaknya soket sebanyak 18. N1, soket merah sebanyak 14. N2, soket putih sebanyak 3. N3, soket biru sebanyak 5. Dan N4, soket yang dibiarkan kosong sebanyak 6 buah. Setelah kita tahu apa saja yang dapat kita ketahui dari soal yang ingin dikerjakan, barulah kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti di bawah ini. 18 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, dan 6 faktorial. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorialkan masing-masing angka yang ada. 18 kita faktorialkan seperti ini contohnya. 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 dan seterusnya sampai 6. Kenapa hanya sampai 6 tidak sampai 1? Karena ada 6 soket yang dibiarkan kosong. Begitu juga yang di bawahnya. 4 kita faktorialkan, 3 kita faktorialkan, 5 kita faktorialkan, 6 tidak perlu difaktorialkan. Setelah itu, kita kalikan masing-masing angka.
18 dikali 17 dikali 16 dikali 15. Begitu juga yang di bawah, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Setelah itu, kita akan menemukan hasil dari perkalian tadi. Setelah kita menemukan hasil dari perkaliannya, hasil perkalian di atas dibagi dengan hasil perkalian yang di bawah. Setelah itu kita akan dapat menemukan hasilnya. Hasilnya adalah 514.594.080 cara. Jadi ada total 500 juta lebih cara untuk melakukan pengaturan lampu. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, kombinasi dan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan berukuran R dari N objek adalah pengambilan seleksi berukuran R dari kumpulan N objek dengan urutan tidak diperhatikan, dan pengulangan atau pengembalian diperbolehkan. Ini adalah rumusnya. Banyaknya kombinasi dengan pengulangan berukuran R dari N objek adalah C dalam kurung N ditambah R dikurangi 1 R sama dengan dalam kurung N ditambah R dikurangi 1 faktorial per R faktorial N dikurangi 1 faktorial. Maksudnya di sini adalah N yaitu jumlah dari objek yang dapat dipilih dan R merupakan jumlah yang harus dipilih. Untuk contoh soalnya selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Contoh 1. Terdapat 8 permen yang akan didistribusikan kepada 4 orang anak. Tentukan banyaknya kemungkinan jika 1. Tidak ada batasan apapun. 2. Masing-masing anak mendapat minimal sebuah permen. Penyelesaian. Untuk soal 1 diketahui R sama dengan 8 dan N sama dengan 4. Rumusnya C dalam kurung N tambah R min 1 dari R sama dengan 11 faktorial per 8 faktorial dan 3 faktorial sama dengan 11 kali 10 kali 9 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 11 kali 5 kali 3, yaitu 165 cara. Untuk soal 2, anggap setiap anak telah mendapat sebuah permen, maka persoalan ini sama saja dengan mencari banyaknya cara pendistribusian 4 buah permen yang tersisa kepada 4 orang anak. Diketahui R sama dengan 4 dan N sama dengan 4. Rumusnya C dalam kurung N tambah R min 1 dari R sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 7 kali 5, yaitu 35 cara. Contoh 2. 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Setiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Jawab. N sama dengan 5. R1 sama dengan 20 apel dan R2 15 jeruk. Membagi 20 apel kepada 5 anak, rumusnya yaitu C dalam kurung 5 tambah 20 min 1 dari 20. Cara membagi 15 jeruk kepada 5 anak yaitu rumusnya C dalam kurung 5 plus 15 tambah 15 min 1 dari 15. Jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah C dalam kurung 5 tambah 20 min 1 dari 20 kali C dalam kurung 5 tambah 15 min 1 dari 15, yaitu sama dengan C dalam kurung 24 dari 20 kali C dalam kurung 19 dari 15 sama dengan 24 faktorial per 20 faktorial dalam kurung 24 min 20 faktorial kali 19 faktorial per 15 faktorial dari dalam kurung 19 min 15 faktorial sama dengan 24 faktorial per 20 faktorial 4 faktorial
kali 19 faktorial per 15 faktorial 4 faktorial. Sama dengan 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial per 20 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali lagi 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial per 15 faktorial 4 kali 3 faktorial. Yaitu 23 kali 22 kali 21 kali 19 kali 3 kali 17 kali 4. Dan hasilnya yaitu 41.186.376 cara. Teorema kombinasi dengan pengulangan. Banyaknya kombinasi R dengan pengulangan diperbolehkan yang dipilih dari himpunan dengan N anggota adalah R tambah dalam kurung N-1 R sama dengan R tambah dalam kurung N-1 N-1. Hasil ini sama dengan banyaknya cara R objek dipilih dari N kategori sedemikian sehingga pengulangan diperbolehkan. Contoh 3. Jika N adalah bilangan bulat positif, berapa banyaknya I, J, dan K yang mungkin apabila 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan K, dan kurang dari sama dengan N? Jawab. Sembarang 3 bilangan bulat berurutan I, J, K dapat direpresentasikan dengan N-1 tanda garis dan 3 tanda silang. Dengan posisi dari tanda silang mengindikasikan bilangan bulat positif mana yang dipilih dalam I, J, K, sehingga berdasarkan teorema di atas banyaknya urutan 3 bilangan bulat positif yang mungkin adalah 3 tambah dalam kurung N-1 3 sama dengan dalam kurung N-2 3 sama dengan N dalam kurung N tambah 2 faktorial per dalam kurung N tambah 2 min 3 faktorial sama dengan dalam kurung N tambah 2 dalam kurung N tambah 1 dalam kurung N dalam kurung N itu per N min 1 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan N dalam kurung N tambah 1 dalam kurung N tambah 2 per 6. Inilah hasil dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dari kelompok kami, maka dari itu kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekali lagi kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.